Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Roro yang terkejut cepat-cepat memakai kain di sampingnya. Sementara Dula akan dibakar hidup-hidup oleh warga atas provokasi Ki Suripto. Para dukun di sana mengatakan bahwa percuma saja dibakar, toh nanti Dula akan hidup kembali. Para dukun itu telah mengetahui kalau Dula memiliki ajian Pancasona tingkat tinggi. Ajian tersebut turun-temurun dari kakek dan nenek moyang Dula. Dula yang masih berpakaian lusuh masuk mendekati ranjang Roro, memohon izin pada orang tua Roro dan memulai melakukan pengobatan. Keris kecil di genggamannya perlahan ditempelkan ke arah Dewi Roro. Lalu matanya terpejam berdoa pada Sang Pencipta. Semua menyaksikan dengan sangat tegang dan khawatir. Beberapa saat kemudian, angin kencang datang menguyak setiap sudut ruangan. Keadaan semakin mencekam kala keris milik Dula mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Disusul Roro berteriak keras dengan mata melotot. Sementara itu, Dula masih terpaku sambil terpejam. Yang lambat laun, semua kembali tenang. Angin tidak lagi tersisa, begitupun Roro. Gadis itu kembali tak sadarkan diri. Ketika Dula membuka mata, keris itu sudah kembali menyatu dalam tubuhnya. Yang kemudian ketegangan yang kekhawatiran mereka terbayarkan. Keadaan Roro perlahan membaik. "Terima kasih Dula," ucap Raden Wijaya setengah tidak percaya. Dia baru menyadari kalau ada kekuatan tersembunyi yang dimiliki Dula. Kemudian dia melanjutkan bertanya perihal apa yang menimpa putrinya. Namun Dula tidak berterus terang sambil memandang ke arah Ki Suripto yang tampak tegang. Dia menjawab agar sepatutnya bersyukur karena Sang Pencipta memberikan kesembuhan pada Nimas Roro. Padahal dia tahu Ki Suripto menjadi bagian dari musibah tersebut. Dalam mata batinnya, Dula melihat Ki Suripto telah bersekongkol dengan Wiryo, anak dari salah seorang saudagar. Wiryo merasa sakit hati karena lamarannya ditolak Raden Wijaya. Dan itu bukan hanya sekali, namun berulang kali. Termasuk saat Ki Suripto dengan diberi upah lumayan, pria tua itu ikut berusaha meyakinkan majikannya. Namun usaha itu juga sia-sia, niat jahat pun muncul. Ki Suripto sudah menolak untuk menaruh tumbal di dekat kamar Roro.
Namun iming-iming uang yang lumayan membuatnya menjadi seorang pengkhianat. Dia tidak tahu tumbal yang telah dipendamnya sangat berbahaya, hampir saja menghabisi Roro. Meski begitu, tidak nampak ada penyesalan di wajahnya. Terima kasih, Dullah, ucap Roro dengan lembut. Setelah melihat kesaktian Dullah, semua pekerja menjadi segan padanya. Namun pemuda itu tetap bersikap biasa, tidak menampakkan kesombongan biarpun menjadi anak emas keluarga Raden Wijoyo. Berbeda dengan Ki Surepto yang makin dibakar amarah. Apalagi saung tempat Dullah tinggal kini dibangun dengan bagus. Bekal sarapan juga semakin banyak dan enak. Kebencian Ki Surepto pada Dullah semakin menjadi-jadi. Dan ternyata lelaki tua itu juga tertarik akan keris yang dimiliki Dullah. Dia berencana akan mengambil keris tersebut. Ki Surepto tidak tahu kalau keris itu menyambut diraga Dullah. Begitupun dengan Wiryo, dendamnya pada Dullah harus terbayarkan. Setiap kali dia mendatangi orang sakti bersama Ki Surepto, sama sekali tidak ada hasil. Dullah dirasa sangat kuat. Padahal selama ini pemuda tersebut tidak pernah berguru pada siapapun. Tebaslah dengan golok ini, orang pintar di hadapan Wiryo berkata sambil memandang Ki Surepto. Dengan tersenyum, dua lelaki jahat itu saling pandang. Malam berbinar. Hanya mega putih tipis yang sesekali menelan cahaya bulan. Namun kembali berlalu membiarkan cahaya itu turun, membiaskan rona indah di hati Dullah. Secara diam-diam, Roro menemuinya. Ada satu kisah yang mereka simpan rapat-rapat, yang memang harus dirahasiakan dari siapapun. Hati mereka telah menyatu, menjadi ikatan yang kuat. Tanpa memandang perbedaan kasta, mereka menjalani dengan penuh kasih. Dan malam ini, Ki Surepto menyaksikan mereka dari kejauhan. Dia yang hendak melakukan niat jahatnya lebih dulu memata-matai Dullah, hingga dilihatnya pemandangan itu, di mana Dullah memadu kasih dengan Roro, yang seharusnya sudah menjadi milik Wiryo. Tepat tengah malam Ki Surepto akan beraksi. Meski ajian sirup sudah dipergunakan, tapi dia masih selingat-seling waspada. Takut jika ada pekerja lain yang melihatnya. Dengan melesat cepat, dia telah berada di dalam saung Dullah. Dengan tersenyum lebar, dia melihat wajah Dullah yang terlelap. Dikeluarkan golok yang sudah dimantai sang dukun, namun niat untuk menebas diurungkan ketika melihat keris tersebut tengah bersinar di kegelapan malam. Keris tersebut tampak berkilauan di atas dada Dullah. Secepat kilat Ki Surepto mengambil pusaka tersebut. Saat berada dalam genggaman tangan kirinya, tiba-tiba Dullah bangun. Sebelum terjadi duel, golok tersebut terlebih dulu menembas lehernya hingga terputus, sehingga membuat Dullah mati seketika. Pemuda itu tergeletak bersimbah darah. Setelah mengantongi keris, dengan kejam dan bengis, Ki Surepto memutilasi jasad Dullah, lalu menguburnya di bawah kandang kerbau, sehingga nanti kalau jasad berbau busuk, pasti yang dicurigai adalah si kerbau tersebut. Dengan perasaan lega, Ki Surepto beranjak dari kandang menuju saung miliknya. Dia telah mempunyai 1001 alasan ketika ditanyai tentang kepergian Dullah. Keesokan harinya, Raden Wijaya yang hendak memberi tugas khusus pada Dullah tampak terlihat bingung. Karena orang yang dicari tidak ada di saung, juga tidak nampak di antara pekerja.
Kamu melihatnya, Ki? Tanya Raden Wijaya pada Ki Surepto. Belum sempat Ki Surepto menjawab, muncullah Dula. Raden mencari saya, kata Dula dengan tiba-tiba. Seketika Surepto terperanjat kaget bukan main. Dia mengecek keris yang dikantongi semalam. Dan keris itu hilang seperti dibawa angin. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Ki Surepto. Pasalnya, Dula telah dia bunuh dan telah dimutilasi seperti bangkai ayam. Dula hanya terlihat meliriknya saja. Malam pun tiba. Ki Surepto yang penasaran menggali tanah di kandang kerbau, tempat di mana Dula dikuburkan. Dan dia kaget bukan kepalang. Jasad Dula benar-benar tidak ada. Selanjutnya Ki Surepto mendatangi saung Dula. Dia ingin sekali membuktikan bahwa Dula benar-benar mati. Setelah sampai di saung, terlihat Dula benar-benar terlelap. Keris itu juga tampak menyala di dadanya. Dan kejadian kemarin malam kembali diulangi. Ki Surepto kembali mengambil keris Dula. Setelah mencuri keris tersebut, Ki Surepto lalu membacok tubuh pemuda itu dengan sangat kejam. Darahnya berhamburan hingga mengenai wajah Ki Surepto. Setelah membunuh Dula yang kedua kalinya, dia yakin Dula pasti benar-benar mati. Dia membersihkan darah yang sangat banyak tersebut menggunakan baju Dula. Tapi kali ini, Ki Surepto mengubur Dula di belakang saung miliknya sendiri. Dia sangat yakin bahwa Dula telah mati. Dia pun menimbun tanah sehingga menjadi rata. Di keesokan harinya, Ki Surepto hampir pingsan karena dia mendapati Dula tengah menggiring kerbau ke tanah lapang. Dia perhatikan Dula dengan seksama. Jelas kakinya masih nampak ke tanah. Lelaki tua itu tampak geram. "Ilmu apa yang kamu miliki, Dula?" batinnya. Malamnya, Ki Surepto menemui Wiryo, di mana ada seorang berilmu sedang bertamu di sana. Dengan gamblang, Ki Surepto menceritakan kejadian tentang Dula. "Pemuda itu tidak akan mati sekalipun kamu bakar. Dia akan menemui ajalnya di saat termakan oleh ilmunya sendiri. Ketika itu terjadi, barulah kita akan bergerak memusnahkannya," ucap orang pintar di samping Wiryo. Hari demi hari berlalu, cinta Roro pada Dula semakin besar. Tapi apalah daya Dula, yang seorang penggembala kerbau dan kuli cangkul. Meski begitu, Roro tetap tidak peduli, karena dia akan merasa aman dan nyaman bila di dekat Dula. Dua insan itu selalu menumpahkan rindu, meski masih secara diam-diam. Ki Surepto yang mengetahui hubungan itu segera membocorkan pada Raden Wijaya. Setelah mendengar ocehan Ki Surepto, Raden Wijaya yang ternyata juga curiga pada anaknya merasa khawatir. Apa kata orang jika anaknya menikah dengan seorang kuli cangkul, bahkan pekerjanya sendiri? Tiga bulan kemudian, hari ini Raden Wijaya bersama istri menyambut kedatangan Gotthard van Dijk dan anaknya Jan Pieter, seorang bangsawan Belanda asal NTB yang merupakan calon suami dari Roro. Hal itu dilakukan setelah terjadi pemaksaan pada Roro.
Perdebatan panjang itu membuat Roro memilih ikut arahan ibundanya, dan terjadilah perjodohan dengan bangsa penjajah. Dua keluarga itu kemudian berbincang-bincang mengenai hari pernikahan anak mereka. Di hari itu, Roro benar-benar terpukul. Dia tidak bisa melawan, karena Dula sendiri mengajarkan agar tetap menuruti kemauan orang tua, meskipun itu pahit baginya. Sementara Dula hanya memandang dari kejauhan dengan pasrah. Dula, walaupun aku sudah menikah nanti, kamu tetap selalu di hatiku. Ucapan itu selalu terngiang di benaknya. Berbeda dengan Ki Surepto yang tersenyum puas, lelaki itu telah menghancurkan impian musuhnya. Yang dipikirkan sekarang adalah menunggu tiba waktu hingga sanggup menghabisi Dula. Perasaan iri dengki telah membuat buta mata hatinya. Delapan minggu kemudian digelarlah pesta. Semua rakyat jelata ikut berpesta pora, karena pesta tersebut digelar 7 hari 7 malam. Sementara Roro menangisi nasib. Bukannya menikmati pernikahan tersebut, dia justru melamun memikirkan keadaan Dula. Pria pujaannya itu dilarang datang ke pesta pernikahan Roro. Kini Roro harus menerima kenyataan hidup yang sesungguhnya. Jan Pieter memutuskan pindah rumah setelah pernikahan. Diboyongnya Roro ke rumah mewah yang terletak agak jauh dari rumah Raden Wijaya. Rumah tersebut sudah dibangun semenjak beberapa tahun lamanya. Di belakang rumah tersebut ada sebuah kolam ikan yang cukup besar, dan ada sebuah kandang kuda yang sangat besar dengan lintasannya. Itu sengaja dibuat lantaran Jan Pieter memang sudah hobi berkuda semenjak masih berusia 15 tahun. Dan kegelisahan Roro terus berkecamuk. Batinnya terasa hancur lebur setiap kali melayani lelaki yang tidak dicintainya. Yang semakin hari sosok Dula semakin mengejar, terus tumbuh hingga menggunung, yang pasti akan meletus di suatu ketika. Di sisi lain, Dula mengikhlaskan semua. Dia merasa berdosa jika harus memaksakan kehendaknya. Dia tidak pernah lupa jasa Bu Inggit dan Raden Wijaya. Berkat mereka dia menemukan setitik cahaya. Hal itulah yang membuatnya tetap bertahan di saung tersebut. Bahkan Raden Wijaya sudah menawari beberapa wanita untuk dipilih sebagai istri. Tetapi Dula masih menunda untuk menikah. Matahari sudah tenggelam, awan hitam menyertai bergantinya waktu. Saat Roro menengok ke jendela, terlihat awan hitam itu membentuk wajah Dula yang tengah tersenyum kepadanya. Dula, aku rindu sama kamu. Dan rindu itu semakin tidak terbendung saat hujan turun. Dia pun nekat pergi ke tempat Dula berada. Roro yang ditinggal suaminya ke Nusa Tenggara selama sepekan mengambil kesempatan itu. Tampaknya rindu yang menggunung itu telah meletus. Dia tidak kuat lagi menahannya. Dengan perlahan dan mengendap-endap, dia keluar rumah, mengelabui semua pekerja juga pembantu di rumah mewah tersebut. Setelah berhasil keluar pagar, Roro berlari menembus hujan badai demi bertemu sang kekasih tercinta. Desa demi desa telah dilewati, tidak memperdulikan segala bahaya yang mengintai. Sementara gelegar halilintar mengiringi langkah seribunya, yang ada di benak hanyalah Dula. Setelah semua rintangan yang dilewati, sampailah dia di saung Dula.
Dia mampu masuk seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Dan tanpa disadari, Ki Surepto masih berdiri di samping rumah. Lelaki tua itu baru saja meminta gaji lebih awal untuk biaya pengobatan istrinya. Semula, Ki Surepto hendak meringkus orang yang dianggapnya maling. Namun setelah dipahami bahwa itu adalah Roro, dia bersembunyi sambil mengawasi putri majikannya itu. Perlahan Roro memanggil nama Dula lewat jendela. Dula yang kebetulan sedang melamun, sontak terkaget. Dia hafal betul suara itu, suara liris seorang gadis yang pernah disembuhkan dulu. Yang dari situlah awal benih kasih tercipta dan bertumbuh. Bagai mimpi, Dula melihat pujaan hatinya basah kuyup di luar. Tanpa bicara apapun, dia menjemput Roro lalu diajaknya masuk. Dekapan kuat dua sejoli terjadi di sana, menumpahkan kerinduan yang terpendam sangat dalam. "Benarkah kamu ini Roro?" ucap Dula yang tidak peduli ikut basah kuyup. Dia tidak menyangka gadis itu berlari jauh demi menemuinya, apalagi cuaca hujan disertai badai yang kuat. "Peluklah aku erat, Dula," ucap Roro. Setelah cukup lama menyatukan jiwa, mereka saling pandang. Dula yang melihat Roro kedinginan langsung memberikan kain sebagai handuk, juga sarung untuk menutupi tubuhnya. Mereka bersama-sama berganti baju di sana, dan mereka tidak sadar bahwa iblis berada di sekitar mereka, sehingga membuat iblis menguasai hawa nafsu mereka, dan mereka pun melakukan hubungan terlarang di saung tersebut. Rindu itu menjadi kesalahan terbesar dalam kisah asmara mereka. "Tibalah ajalmu, Dula," gumam Ki Surepto tersenyum lebar. Di keesokan hari, langit tampak sangat cerah. Tidak ada tanda-tanda hujan kembali turun. Nampak semua pekerja dan warga kampung, termasuk sang majikan, berada di depan saung Dula. Tampak pula beberapa orang pintar, termasuk Wiryo di sana. Ki Surepto telah menebar dengki. Setelah dirasa tiba waktunya, dibuka paksa saung tersebut. Raden Wijaya bersama Inggit terperanjat kaget bukan main. Terlihat Dula dan Roro sedang tidur dalam keadaan satu sarung. Tidak ada selai benang pun yang menutupi selain sarung tersebut. "Roro," ucap Inggit bergetar. Roro yang terkejut cepat-cepat memakai kain di sampingnya. Sementara Dula akan dibakar hidup-hidup oleh warga atas provokasi Ki Surepto. Para dukun di sana mengatakan bahwa percuma saja dibakar, toh nanti Dula akan hidup kembali. Para dukun itu telah mengetahui kalau Dula memiliki ajian Pancasona tingkat tinggi. Ajian tersebut turun-temurun dari kakek dan nenek moyang Dula. Untuk membuat Dula benar-benar mati adalah dengan memisahkan jasadnya dalam dua gunung, yang mana gunung tersebut dibatasi oleh lembah dan aliran sungai. Namun sebelum hal itu dilakukan, para dukun di desa tersebut memakaikan Dula secari ikan putih dan menusuk perut Dula menggunakan keris milik sang dukun yang sudah dirapal mantra. Dan dilaksanakanlah semua itu. Dula tidak bisa berbuat apapun. Dia pasrah dengan apa yang terjadi. Mungkin itu adalah akhir dari hidupnya. Melihat kekejaman itu, Roro berteriak histeris. Dia yang terlepas dari cengkraman ayah bundanya berlari sekuat tenaga menuju tebing lalu melompat ke jurang. Hari itu menjadi hari yang sangat mencekam dan akan selalu diingat warga. Pencarian yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Jasad Roro hilang tanpa bekas. Warga menganggap dia telah dimakan binatang buas. Dan sejak saat itu, teror mengerikan bermunculan. Sosok sebentuk tubuh dengan berkain putih selalu muncul di setiap malam. Warga menyebutnya sebagai pocong. Setiap malam selalu ada nyawa yang melayang.
sebagai imbas ilmu yang dimiliki Dula semasa hidup. Semua warga merasa takut karena setiap malam ada 1-2 warga yang menghilang, dimulai dari beberapa dukun sakti, disusul Wiryo dan Ki Suripto, hingga merembet pada warga sekitar. Tidak ada yang tahu bahwa sosok pocong telah menjerumuskan mereka ke lembah, tempat di mana Roro menerjunkan diri. Pocong itu mempengaruhi pikiran mereka hingga tanpa sadar menuju tebing, yang pada akhirnya berujung kematian. Dan di malam ini, berjalanlah seorang kakek tua bersurban. Beliau adalah seorang musafir yang menyebar agama Islam. Lelaki itu mengetuk rumah demi rumah sambil mengucap salam. Namun tidak ada satupun yang membukakan pintu. Hingga tibalah di rumah Raden Wijaya. Orang karismatik berilmu tinggi itu melihat aura gelap di sana. "Silakan masuk, Tuan," ucap Raden Wijaya. Di dalam ruangan, Raden Wijaya menceritakan semua yang terjadi di perkampungan, sehingga desanya bagaikan kampung mati tanpa penghuni. Lelaki tua itu menelaah setiap ucapan Raden Wijaya. "Pancasona," ucapnya setelah Raden Wijaya mengakhiri cerita panjang. Syekh tersebut mengungkapkan tentang kesaktian ilmu yang terlahir dari kerajaan Medang Kamulan itu, yang dalam sejarahnya ajian Pancasona merupakan penyempurnaan dari ajian Rawa Rontek. Ajian Pancasona sendiri merupakan suatu ilmu yang telah menuju kesempurnaan ruh maupun jasad. Sedangkan ajian Rawa Rontek hanya mengunggulkan kekuatan dan kesaktian, sehingga ajian Pancasona termasuk dalam aliran ilmu putih. Berbeda dengan ajian Rawa Rontek yang beraliran hitam. Meski begitu, ajian ini akan membawa petaka bagi si pemilik, sehingga menjadi penyebab dari kematiannya. Mendengar cerita tentang Dula, Syekh tersebut yakin jika nenek Dula telah menurunkan pada generasi yang tepat. Hanya saja Dula tidak mengikuti pesan si nenek, yaitu disuruhnya dia kembali jika sudah cukup uang. Namun justru Dula terperangkap dalam kisah asmara yang salah. Jika anak itu menuruti pesan neneknya, maka dia akan bahagia di kampung tempat asalnya. Karena pesan itu sederhana, namun bermakna sangat dalam, ucap Syekh. Atas saran dari Syekh, malam itu seluruh warga dikumpulkan dengan bantuan Raden Wijaya. Mereka semua diwejang dengan bacaan ayat suci, lalu serempak menuju tempat meninggalnya Dula. Keadaan mencekam saat menebar beras di sana. Sebuah keris kecil milik Dula melayang berputar dengan cahaya keemasan, yang oleh Syekh lalu dibacakan doa, dan seketika lenyap tanpa berbekas. Di keesokan hari, semua mayat berhasil ditemukan, termasuk jasad Roro yang sudah membusuk. Semua dimakamkan dengan layak sesuai keyakinan. Dan semenjak saat itu, amanlah kampung tersebut. Yang kemudian berdirilah sebuah pesantren, yang sebagai pengasuh adalah Syekh tersebut. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.